Tapi cuma amal sedikit, tapi karena Allah, Allah Subhanahu wa taala membalasnya dengan balasan yang sangat besar. Itu memang kebiasaannya Allah. Kalau kita transaksinya sama Allah kayak gitu. Kalau kita transaksinya sama orang, wis tak senengket berkali-kali. Ya wis tak sekolahken. Ya wis tak openi dari cilik. Lah kok sekarang malah jelek-jelekkan. Alhamdulillah kita sampai ke pelajaran yang ke-13. Ini berkaitan dengan satu akhlak yang mesti kita terapkan di setiap hari. Apa? Idkhalus surur ala qulubil muslimin. Nyenengkan hatinya orang-orang muslim. Ini obatnya orang-orang yang sulit. Ya, orang-orang yang biasa komentar elek, yang biasa ngomongi, yang biasa jelek-jelekkan orang, yang biasa kalau ngomong itu seperti duri. Maka obatnya ini akhlak apa? Akhlak masukkan yang namanya kebahagiaan ke hati orang. Dan ini dihasilkan daripada seseorang kalau sudah dia punya rahmat di dalam hatinya. Kalau sudah punya rahmat, maka dia punya yang namanya suka nyenengkan orang. Dan suka nyenengkan orang mukmin, nyenengkan orang muslim, punya fadilah yang luar biasa. Di sini beliau melanjutkan seperti biasa setelah beliau memulainya dengan hamdalah dan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau mengatakan, Habib Umar, amma ba'du fa inna akhlaqal Islam ta'khudhu bil muslim nahwal jaddah bil istiqamah hatta yatahayya li a'zami karamah. Beliau mengatakan akhlaknya seorang muslim, akhlak Islam itu membawa seseorang, menjadikan seseorang itu istiqamah. Yang setelah dia bisa istiqamah, dia siap untuk mendapatkan kehormatan yang paling agung, kehormatan yang paling mulia, kehormatan dari zat yang maha mulia. Bayangkan, Allah kepingin muliakan hambanya. Allah zat yang maha mulia, bagaimana pemuliaan zat yang maha mulia? Maka dikatakan karomahnya ini alim, karena yang ngasih karomah, yang ngasih kehormatan ini juga zat yang agung. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu." Sesungguhnya orang-orang yang menyatakan Tuhanku adalah Allah Subhanahu wa taala, tsumma kemudian istaqamu, istiqamah. Ya, kemudian istiqamah. Istiqamah apa? Istiqamah dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Istiqamah dalam meninggalkan maksiat. Istiqamah di dalam menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya mengharap, yang namanya menuju sama Allah, yang namanya terus menerus jalan taat, itu biasanya ada yang namanya apa? Lemes. Kita itu jadinya lemes, sulit untuk ibadah, ya. Itu sudah manusiawi. Makanya harus dia apa? Harus dipacu nafsu kita supaya apa? Supaya ketika lemes semangat lagi, ya. Kalau seandainya seorang itu sudah bisa istiqamah, apa hasilnya? Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Maka para malaikat Allah Subhanahu wa taala akan mengatakan, janganlah kalian takut. Istiqamah. Istiqamah yang paling afdal apa? Tetapnya hati kita terus menghadap sama Allah, tidak menoleh kepada yang lain. Ini istiqamah yang lebih afdal daripada 1000 karomah. Terus hanya menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalannya mikir Allah, berangkatnya mikir Allah. Semuanya ini Rabbani. Nah, ini kalau seandainya seorang sudah sampai derajat itu, sudah dia tidak mungkin menoleh kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau hatinya menoleh kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dia anggap itu sebagai apa? Sebagai musibah. Itu anggap sebagai adab. Ya, subhanallah.
Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk yang istiqamah sampai ke dalam maqam di mana kita terus menjadi seorang yang rabbani. Amin Allahumma amin. Allah takhafu wa la tahzanu. Malaikat itu mengatakan kepada seorang yang sudah istiqamah dan beriman, janganlah kalian takut, janganlah kalian bersedih. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan bergembiralah kalian dengan surga yang sudah dijanjikan sama Allah Subhanahu wa taala. Ini seorang kalau seandainya dia sudah mendapatkan daripada akhlak, maka akhlak ini membawa seseorang ke surga, yang surga itu adalah tempat ke kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Ta'addadna sabiqan an ba'di ma'ani rahmah allati la yatasi'ul li ma'aniha awqatun yasiratun wala durusun ma'dudah. Walakin al-isyarah ila 'azimi dzalikal akhlaq wal iltifati nahwi 'azamatiha yafil mu'min bi an yatashabbaza bi hablil ittisab biha wa yahris 'alaiha. Wa hina idzin yukramu bima yuqabilu bil haqqu ta'ala min athari iqbali minhu 'ala Allah azza wa jalla. Beliau Habib Umar di sini mengatakan bahwasanya kemarin di pelajaran sebelumnya beliau sudah membahas tentang rahmat, dan rahmat ini sangat panjang pembahasannya. Beliau mengatakan tidak cukup hanya waktu sedikit atau pelajaran yang terbatas, itu tidak cukup. Akan tapi di sini cukup ngasih isyarat supaya seseorang itu apa? Seseorang itu mengamalkannya. Supaya seorang itu mengamalkan daripada akhlak rahmat ini, sehingga dia pun juga bakal dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Min thimari rahmah idkhali surur 'alal qulub. Dari termasuk tanda bahwasanya seseorang itu memiliki rahmat di dalam hati, atau buah daripada rahmat apa? Punya akhlak menyenangkan hati seorang muslim. Idza in ba'athatir rahmatu fi qalbil mu'min atmarat al-hirsa ala ilkhali surun ala al-qulub fatajidul muslim harisan fi ahwali al-mukhtalifa ala an yasurra qalba man hawalaihi wa yatasabaqa ila idkhali surur ala al-muslimin raja'an an yasurrahu bari'uhu wa khaliquhu fi hayatihi wa inda mamati wa ba'da mamati. Kalau seandainya, kata beliau Habib Umar, di hati seseorang itu sudah ada rahmat, maka rahmat itu membuahkan akhlak yang namanya selalu terbiasa untuk menyenangkan hati orang muslim. Dan dia selalu berusaha bagaimana caranya dalam keadaan yang berbagai macam, keadaan yang beragam, dia kepingin menyenangkan hati seorang muslim atau hatinya orang-orang yang di sekitarnya. Tujuannya apa? Tujuannya cuma ke satu, supaya Allah juga menyenangkan dia nanti di hari kiamat. Nah, ini tugasnya, ini tujuannya. Cuma apa? Biar nanti disenangkan sama Allah Subhanahu wa taala. Baik sebelum dia meninggal atau setelah dia meninggal. Baik di dunia sekarang ataupun di akhirat nanti. Karena di dalam hadis dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang berjumpa dengan orang muslim, tujuannya memberi sesuatu yang disukai sama orang muslim tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan membahagiakan dia nanti di hari kiamat. Kita dengar teman kita itu senang, gampang aja, tidak usah yang repot-repot. Kita tahu bahwasanya teman kita itu suka makanan, misalkan donat. Kebetulan kita punya donat, wis kita datang bawa donat itu ke teman kita. Dia senangnya luar biasa. Allah Subhanahu wa taala balas nanti, bakal bahagiakan kita sebagaimana kita membahagiakan saudara kita. Meskipun cuma berupa apa? Donat. Apalagi kalau seandainya bantuan yang sekiranya orang ini bahagianya luar biasa. Wah, lain lagi. Sampai dia bakal mengatakan, saya ndak bakal lupa. Kamu itu membantu saya, nyenengkan saya ndak akan lupa. Wah, ini sudah termasuk mendapatkan kebahagiaan nanti di hari kiamat. Karena nyenengkan orang muslim. Tapi cuma amal sedikit, tapi karena Allah Subhanahu wa taala membalasnya dengan balasan yang sangat besar. Itu
memang kebiasaannya Allah. Kalau kita transaksinya sama Allah kayak gitu. Kalau kita transaksinya sama orang, oh wis tak senengket berkali-kali. Ya wis tak sekolahken. Ya wis tak openi dari cilik. Lah kok sekarang malah jelek-jelekkan. Lah kok sekarang malah ngambil hartaku. Lah kok sekarang malah nungusui aku. Niatnya karena apa? Karena orang. Kalau niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, sudah saya niat ini nyenengkan dia karena Allah Subhanahu wa taala. Transaksinya, muamalahnya bukan gara-gara orang ini, tapi aku niat nyenengkan orang ini gara-gara supaya disenangkan sama Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang mukmin, kata Nabi Muhammad SAW, menyenangkan hatinya seorang mukmin, maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan daripada kebahagiaan yang dimasukkan ke hati orang mukmin ini satu malaikat. Yang malaikat ini akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, akan mengakukan Allah Subhanahu wa taala, akan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nyenengkan hatinya orang muslim gara-gara kesenangan itu masuk di hatinya orang muslim atau orang mukmin, maka Allah Subhanahu wa taala ngelihat dia sudah memasukkan hati orang apa kebahagiaan kepada orang mukmin. Dari kebahagiaan itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan satu malaikat yang senantiasa ibadah sama Allah. Fa idza shara al-mu'min fi lahdihi, nanti ketika orang itu yang menyenangkan orang lain itu sudah sampai ke liang lahat kuburnya, ja'as sururul ladzi adkhalahu alaihi. Maka datang kebahagiaan yang diberikan kepada orang lain datang menghadap kepadanya. Kemudian dia bertanya, fayaqulu lahu ama ta'rifuni? Maka dia tanya sama orang yang sudah meninggal, kau kenal aku apa enggak? Fayaqulu man anta? Maka orang mukmin ini tanya, kamu siapa? Aku dia tak kenal. Fayaqulu ana surul ladzi adsaltani ala bulan. Maka dijawab, aku adalah kebahagiaan yang kamu berikan kepada fulan. Ini tamarah. Sudah ada hasilnya. Kita nanam. Nyenengkan orang. Ya. Aku adalah kebahagiaan yang pernah kamu berikan kepada fulan. Ana al-yawm unisu wahsyadaka. Wa ulakinuka hujjadaka. Wa asbadaka bil qawli thabit. Wa asyhadu bika masyhadal qiyamah. Wa ashfa'u laka min rabbika. Wa urika manzilaka minal jannah. Nyenengkan orang, fadilahnya lihat. Sekarang, hari ini, aku bakal nyamankan kamu di kuburmu. Tidak ada yang membuat kamu takut di kuburmu. Dan aku akan ngasih tahu kamu hujjahmu. Alasan kamu. Aku akan ngasih tahu. Aku akan mentalkingkan kamu. Ya. Jadi ketika ditanya sama malaikat, diajari sama malaikat ini. Wa asbadaka bil qauli tsabit, dan aku akan mengkokohkan kamu dengan qauli tsabit, yaitu kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan aku akan menyaksikan kamu di hari kiamat. Wa asyhaulaka min rabbik, dan aku akan memohonkan syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa urika manzilaka fil jannah, dan aku akan kasih tahu kedudukan kamu, tempat kamu nanti di surga. Ini fadilahnya luar biasa. Cuma nyenengkan hatinya orang mukmin. Jadi minimal kita ngasih kabar yang baik, ngasih ucapan yang baik. Nyenengkan aja, fadilahnya dapat syafaat nanti dari kiamat. Fal hirsu ala masarrati khawatiril muslimin wa jabri khawatirihim wa idkhalil farah alaihim khuluqun min akhlaqil Islam ja'a bihil Mustafa sallallahu alaihi wasallam fakana mithalan a'la di dzalika. Ya, sehingga seseorang yang berusaha untuk menyenangkan orang muslim atau jabri khawatirihim, ya, apa istilahnya jabr khawatir itu, eh,
istilahnya basa-basi, ya, menyenangkan, terus tidak mau membuat orang lain kecewa, itu termasuk jabru khawatir. Nyenengkan orang lain ini termasuk daripada akhlak Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, dan Nabi Muhammad SAW memberikan contoh yang agung. Bagaimana Nabi Muhammad SAW seorang yang senang menyenangkan orang lain. Yadhunnu jarisu anna akramul khalqi alaih. Sampai setiap yang duduk sama Nabi, dia ngira bahwasanya dia yang paling disenangi sama Nabi. Setiap orang yang duduk, aku ini orang yang paling disenangi sama Nabi Muhammad SAW. Dari saking Nabi itu suka menyenangkan orang lain, dari saking Nabi itu tidak pernah cemberut di hadapan sahabatnya. Lima yara min mulatabati wa mu'anasati wa husni idkhali surur ala qalbi min hawalihi sallallahu alaihi wasallam. Daripada karena mereka itu melihat Nabi itu senang berbuat baik, Nabi itu senang nyamankan orang, Nabi itu senang untuk bersikap lemah lembut sama orang-orang yang di sekitarnya, sehingga orang-orang yang di sekitarnya itu kenal bahwasanya Nabi Muhammad SAW ini seorang yang suka menyenangkan hatinya orang lain. Intalat syiratu asyarifat di akhbari tilkal mulatafat wa tilkal mu'anazat minhu alaihi salatu wassalam, fa'allama ashabahu kaifa yudkhiluna surur ala fi qulubi man awalihim minal mu'minin wa yahrisuna ala dhalik hatta ja'a bil hadith annahu sallallahu alaihi wasallam qala li Abi Hurairah, li an tamshiya fi hajatin muslimin fataghdhiyaha khairun min an ta'takifa fi masjidi hadha ashru sinin. Khairun min an ta'takifa fi masjidi hadha ashra sinin idkhaluka surur ala qalbi muslim bisa'i fi qada'i hajatihi. Para sahabat ini mereka ngelihat langsung bagaimana Rasulullah SAW itu apa? Berlemah lembut sama orang. Sikapnya sama orang dilihat langsung oleh para sahabat. Sehingga para sahabat itu belajar bagaimana nyenengkan hatinya orang muslim. Dari sikapnya Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau kita baca sejarahnya Nabi, banyak cerita-ceritanya berkaitan bagaimana Nabi Muhammad SAW senang nyenengkan apa? Orang-orang yang di sekitarnya. Sampai Rasulullah SAW mengatakan kepada Abu Hurairah, "Wahai Abu Hurairah, kamu itu pergi untuk menunaikan hajatnya orang muslim. Kamu pergi ambil hajatnya orang muslim, menunaikan hajatnya orang muslim, ya. Itu lebih baik daripada kamu beriktikaf di masjidku ini 10 tahun." Jadi ada orang muslim punya hajat, kita berusaha untuk menunaikan hajatnya, untuk ngasih hajatnya, maka itu lebih baik daripada i'tikaf di Masjid Nabawi selama 10 tahun. Jadi kalau seandainya ada orang yang minta tolong sama kita, nah ini istilahnya bonus gede ini dari Allah SWT. Kalau kita punya bisa untuk nyenengkan dan kita itu bisa untuk menunaikan, maka marhaba, kita siap. Ya. Kamu mau apa? Saya minta tolong ini. Kita bisa, kita mampu. Maka apa? Kita berusaha memberikan daripada hajatnya sampai berhasil, maka dapat apa? Gaji. Gaji daripada Allah 10 tahun iktikaf di Masjid Nabawi. Orang Solo apa bisa iktikaf 10 tahun di Masjid Nabawi? Hah? Berapa tahun? Dan ya, paling enggak dia harus punya iqomah, tempat tinggal, apartemen, mantannya di sana, berapa biaya yang harus dikeluarkan? Lebih baik kita nyenengkan hatinya orang mukmin, muslim. Ya. Maka beliau di sini Habib Umar mengatakan sehingga nyenengkan hatinya orang muslim itu lebih baik daripada iktikaf di Masjid Nabawi selama 10 tahun. Karena apa? Nyenengkan hatinya orang muslim. Karena sebab ini banyak daripada orang-orang muslim yang ibadahnya sama Allah lewat jalur ini. Apa?
nyenengkan hatinya orang muslim, menunaikan hajat-hajat mereka. Ibadahnya mereka ini. Ya, jangan dianggap orang-orang yang ya, istilahnya berkecimpung di bidang sosial, itu dia bukan ibadah. Itu kalau kita baca fadilahnya amal sosial banyaknya luar biasa dan besar-besarnya luar biasa. Sehingga banyak orang-orang yang sungguh-sungguh sama Allah Subhanahu wa taala ibadahnya lewat jalur ini. Ya, menunaikan hajatnya orang, nyenengkan orang. Idza takallamu mahum takallamu bima yuzkilu surur alaihim. Kalau bicara sama orang ini, bicaranya pokoknya nyenengkan hatinya orang. Wa qulubuhum mal'ana bima qalu fala tazal nawayahum khairan min a'malihim kama jaa fil hadits niyatul mu'min khairum min amali. Ketika dia itu berucap tujuannya cuma pengen nyenengkan orang lain. Hati mereka itu penuh dengan rahmat. Sehingga terkadang niatnya dia itu lebih baik daripada amalnya. Sebagaimana disebut oleh Nabi Muhammad SAW, terkadang niatnya orang mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Pokoknya di hatinya tuh, ya apa caranya? Nyenengkan. Ya, tujuannya cuma itu. Qad ya'malul munafiq amalan walakin niyatahu sayyi'ah. Walau kana al-amalu sayyi'an kana an-niyyah haswa. Ya. Beliau kemudian mengatakan terkadang orang munafik itu dia beramal, akan tapi niatnya itu buruk. Kalau amalnya buruk, niatnya juga buruk, maka double. Ini lebih buruk lagi. Wa ya'malu mu'min amalan fatakunu niyatu ahsan walau kana al-amalu hasanan fa niyatu ahsan min hadzal amal li'annahu yawaddu annahu amala afar wa annahu adda awfar walakin alladhi fi wasli badalahu. Ya. Adapun orang mukmin ketika dia beramal, niatnya sudah baik. Orang mukmin itu niatnya sudah baik. Kalau amalnya juga baik, maka double niatnya baik dan amalnya juga baik. Sehingga ketika dia itu niat dan amalnya itu baik, maka dia itu kepingin untuk ngasih lebih. Dan niatnya lebih, ya pengennya itu ngasih lebih. Tapi gara-gara dia itu tidak mampu, maka dia hanya beramal sesuai dengan kemampuannya. Dia kepinginnya itu bisa menyenangkan hatinya orang muslim. Tapi terkadang amalnya itu tidak kuat. Ya, dia tidak punya sesuatu yang bisa menyenangkan. Misalkan daripada harta, daripada usaha, daripada... Tidak bisa dia. Tapi niatnya, pokoknya aku ingin menyenangkan orang ini. Tapi gara-gara kemampuannya terbatas, dia cuma memberikan sesuai dengan kemampuannya. Makanya dikatakan terkadang niatnya orang mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Amalnya itu sidik, tapi niatnya aku ini kalau seandainya punya harta lebih tak kasih semuanya. Tapi saya tidak punya, saya punyanya cuma ini tok yang sidik top ini. Ya wis ini tak kerjakan, tapi niatnya kalau seandainya aku punya niat, kalau seandainya aku punya harta yang lebih, wis kau tak kasih, tak modali, misalkan tak cukupi semuanya. Ini dikatakan apa? Niatul mu'min khairun min amali. Terkadang niatnya orang mukmin lebih baik daripada amalnya. Fahada sya'nu sidqi fi rahmati al-mutabarri' anhu al-hirs ala idkhali surur ala qulubi man yujalisuna wa man yatahaddath ma'ana. Di ajil hada ja'a khabarul a'li fil hadith wa qala sallallahu alaihi wasallam khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sehingga ketika seseorang itu dia sungguh-sungguh, dia punya rahmat di dalam hatinya, maka rahmat itu memunculkan yang namanya kepingin banget untuk menyenangkan orang-orang yang di sekitarnya. Orang-orang yang lagi ngobrol sama kita pengen menyenangkan orang-orang yang duduk sama kita, maka kita pengen menyenangkan. Sehingga di dalam hadis dikatakan, ya, khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya. Nah, biasanya sama keluarga ini kan kadang beda sama orang. Sama keluarga kadang lebih cepat emosinya, lebih cepat marahnya. Beda sama orang lain. Sama orang lain kalau seandainya ada orang lain nyenggol kita sampai kumpahkan
susu, itu masih kita, "Oh ya enggak apa-apa enggak apa-apa." Sampai anak kita, sudah marah, "Kamu ini dibilangin dari tadi, jangan rame, kamu ini," ya, wah marah. Baik, makanya Nabi Muhammad SAW itu mengatakan, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya. Dan Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Wa ana khairukum li ahdi," dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku. Fakana al-mathal a'zam fi idkhali hadha surur ala qulubil muslimin wa kana sahibul khuluqil karim fi baiti wa bi manzili wa di muasyarati alaihi salatu wassalam yattasi' baluhu wa majaluhu li kulli ma yulaki amamahu wa li kulli man yuqabiluhu wa li kulli man yujalisu wa yuhaddithu. Sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam contoh yang paling tinggi di dalam bagaimana suka menyenangkan orang lain, bahkan terhadap keluarganya sendiri. Di rumahnya sendiri, bagaimana sikapnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada istrinya, itu semuanya ngajari kita bagaimana kita itu nyenengkan hati orang-orang yang sedang kita hadapi. Nyenengkan orang yang duduk sama kita, nyenengkan yang setiap hari bersama kita. Fakana ma'a nuri fakana ma'a nuri syarif man laqiyahu badihatan ra'ahu badihatan li'aili awal marah hadha wa man khalatahu wa jalasahu habba sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi itu punya satu sifat. Satu sifat apa? Orang kalau pertama kali ngelihat Nabi itu apa? Segen, takut. Ya, orang Badui itu pertama kali ngelihat Nabi Muhammad SAW, daripada wibawanya Nabi gemeter takut. Ya, itu setiap orang yang pertama kali ngelihat wibawanya kelihatan, jadi takut. Habis setiap orang yang sudah kumpul sama Nabi, duduk sama Nabi, ngobrol sama Nabi, bermuamalah sama Nabi, pasti jatuh cinta. Ini sifatnya apa? Faida man laqiyahu badihatan haba wa man khalatahu wa jalasahu ahabbahu sallallahu alaihi wasallam. Orang kalau pertama kali ngelihat takut, tapi kalau sudah kumpul langsung jatuh cinta sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa yadhunnu jalisu annahu akraman nasi alaihi min husni mulatafati wa idkhalil masarrati ala qalbi man hawalaihi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu disebabkan Nabi itu suka berbuat baik sehingga teman duduknya mengira bahwasanya dia orang yang paling dicintai sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga akhirnya orang itu jatuh cinta. Tapi memang sifatnya Nabi itu suka menyenangkan orang lain, ya. Falyahris al-mu'min ala idkhalis surur ala qulubin nas. Maka beliau Habib Umar, beliau menutup dengan pesan hendaknya seseorang itu berusaha untuk menyenangkan hatinya orang mukmin, menyenangkan hatinya orang-orang, berusaha sekuat tenaga. Wa khususan al-mustad'abina wal kibar bis-sinni wal marda. Lebih khusus lagi orang-orang yang lemah. Ya, orang-orang yang terkadang diabaikan di masyarakat. Itu lebih kita perhatikan lagi. Begitu juga orang-orang yang sudah sepuh, orang-orang yang sudah tua. Barang siapa daripada anak muda yang dia itu menghormati orang tua, maka Allah Subhanahu wa taala akan jadikan di masa tua dia, Allah jadikan ada anak-anak muda yang menghormati dia, ada anak-anak muda yang ngopeni dia. Kalau kita ngelihat ada orang tua, ya, kita berusaha untuk menghormati, berusaha untuk khidmah. Hasilnya apa? Nanti ketika kita tua, ada yang ngopeni kita, ada yang memuliakan kita, ada yang hormati kita. Ya, itu timbal balik. Begitu juga terlebih lagi orang yang dalam keadaan sakit. Ini hendaknya kita nyenangkan mereka. Fa inna dzalika min a'zamil a'mal indallahi ta'ala wa arbaiha fid darajah. Karena itu termasuk amal yang paling afdal di sisi Allah dan yang paling banyak mengangkat derajat. Fala yufawwitul muslim hadzal khuluqal karim alladzi da'ahu ilaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga orang muslim jangan sampai luput daripada akhlak ini. Jangan sampai apa? Jangan sampai lewat. Gurunya nyenengkan top, nyenengkan. Kalau tidak bisa mohon maaf. Kalau misalkan kita tidak bisa bantu ya, mohon maaf. Kalau seandainya kita tahu kabar ini bakal
nyakitkan dia, nggak usah ngomong, nggak usah disampaikan. Sama orang tua juga gitu. Kalau kita tahu bahwasanya perasaan kita ini kalau seandainya diungkapkan bakal nyakitkan orang tua kita, jangan diucapkan. Jangan sampai ben orang tuaku betal. Eh, dikira cuma dia aja yang bisa sampai hati. Aku ya bisa sampai hati. Ya. Padahal kalau seandainya itu orang tua kita, jangan sampai diungkapkan. Udah, simpen aja sendiri, dijaga. Niatnya apa? Nyenangkan hatinya orang tua. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk yang menyenangkan hatinya orang muslim, menyenangkan hati orang-orang yang di sekitar kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk yang mendapatkan rahmat, dijadikan hati kita penuh dengan rahmat, penuh dengan kasih sayang terhadap seorang muslim, terhadap seorang mukmin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita juga termasuk yang mencintai Nabi dan dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Amin Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin.